Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Tema renungan kita adalah Mintalah dalam namaku. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ibu bapak pernah mendengar nama Stevie Wonder. Ia adalah seorang penyanyi sekaligus pianis tunanetra yang sangat terkenal berkebangsaan Amerika Serikat. Ia mengaku bahwa ketika ia masih remaja, ia pernah marah kepada Tuhan karena ia merasa bahwa Tuhan tidak mau mengabulkan doanya, di mana ia berharap agar matanya disembuhkan oleh Tuhan sehingga ia dapat melihat secara normal seperti layaknya anak-anak yang lain. Namun, ketika ia beranjak dewasa, sadarlah ia bahwa sesungguhnya Tuhan merencanakan sesuatu yang indah baginya. Stevie Wonder pernah berkata bahwa ia akhirnya mampu bersyukur bahwa ia dilahirkan sebagai seorang tunanetra. Karena justru dengan ketunanetraannya, ia mampu untuk fokus pada dunia musik dan akhirnya menjadi seorang musisi yang handal. Mungkin Stevie Wonder juga berkata, seandainya ia dilahirkan sebagai seorang yang bermata normal, tidak tunanetra, mungkin dia tidak akan pernah tertarik dengan dunia musik. Mungkin dia akan memilih jalan hidup yang lain. Mungkin menjadi seorang petinju atau menjadi seorang pemain basket dan lain sebagainya. Tetapi justru karena ketunanetraannya itu, dia hanya mampu fokus kepada dunia musik dan akhirnya menjadi seorang musisi yang handal. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 7-14, Tuhan Yesus bersabda, "Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalimat meminta sesuatu kepadaku dalam namaku berarti meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam namanya. Kata dalam namanya berarti dalam nama Yesus, yang berarti pula seturut kehendak Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berdoa bukan dalam nama Tuhan, melainkan dalam nama kita sendiri. Kita seringkali berdoa tanpa menyerahkan hasil akhirnya pada kebijaksanaan Tuhan, melainkan pada kepentingan diri kita sendiri. Teladan terbaik dalam berdoa adalah Tuhan Yesus sendiri. Injil Matius bab 26 ayat 39 bersaksi bahwa menjelang kematiannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasa ngeri membayangkan proses kematiannya. Maka ia pun berdoa supaya proses kematian itu dibatalkan. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak mau memaksa Allah Bapa. Ia tidak berdoa dalam namanya, melainkan dalam nama Bapa. Ia menyerahkan segala keputusan pada kebijaksanaan Bapa dan bukan pada kehendaknya sendiri. Dan akhirnya, proses kematian yang sangat mengerikan tetap berlangsung sesuai dengan kehendak Bapa, dan kita pun terselamatkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita selalu mampu berdoa dalam nama Tuhan dan bukan dalam nama kita sendiri.
Semoga kita mampu membiarkan segala-galanya terjadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri, agar hidup kita selalu diliputi oleh damai dan ketentraman. Tuhan memberkati.